Shalom Kak. Shalom. Selamat pagi. Tetap semangat, sehat, sukacita. Yeay. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah ini, ayo kita minta pimpinan Tuhan untuk mengikuti ibadah pagi ini ya. Mari adik-adik, sekarang kita lipat tangan ya. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita untuk kami beribadah. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau memulai ibadah pagi ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pimpin kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Saya, Kak. Adik-adik di rumah juga bersukacita kan? Mengapa bersuka cita Kak Gati? Karena Kak Gati melihat Kak Sasi hari ini juga bersukacita adik-adik. Haleluya. Seperti tema ibadah kita minggu ini ya Kak Gati ya. Iya. Senang melihat teman senang. Ayo adik-adik, kita bergembira atas semua kebaikan Tuhan dengan memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Kak Gati, luar biasa ya pertolongan Tuhan pada hari ini di hidup kita. Saat kita takut, sedih, Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Betul banget Kak Sasi. Oleh karena itu, karena kita sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan ya adik-adik, kita juga bisa menjadi teman, sahabat yang bisa menemani, bisa menghibur, menolong, bahkan menceritakan kabar sukacita kepada teman-teman kita yang sedang tidak bersemangat, yang sedang bersedih, supaya bersama-sama kita bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Ayo adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri, kita mau bersukacita, menyanyikan duduk senang, berjalan senang. Musik. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang,
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Dalam Yesus, kita bersaudara. Musik! Halo semuanya, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, gimana kabarnya? Ya, semuanya sehat bukan? Bu Santi percaya semuanya sehat dan bersuka cita, karena saat ini kita sudah memasuki tahun baru. Ya, Bu Santi mengucapkan selamat tahun baru 2022. Sekarang di hari yang ke-16 ya. Nah, kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Masih secara online, tapi kita tetap semangat. Ya, setuju semuanya ya? Tadi kalian sudah memuji Tuhan, bersuka cita, dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya anak-anak ya? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pada saat ini boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh memasuki hari ke-16 di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami semua supaya dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Berkati anak-anak kami yang sedang mendengarkannya, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini adalah senang melihat teman senang. Ya, senang melihat teman senang. Alkitabnya disiapkan ya. Yang belum bisa membaca bisa bersama ayah bundanya atau adik-adik yang kecil bersama kakaknya, boleh ya. Kita akan membuka dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ya. Firman Tuhan demikian dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang akan membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.
Amin. Ya, tadi temanya adalah senang melihat teman senang. Nah, Bu Santi mau cerita ya, ada dua anak nih, dua anak laki-laki ya. Namanya Agung dan Tony. Suatu hari Tony ini sedih sekali, mukanya tampak muram. Ya. Mukanya tampak muram. Dia cemberut terus, sedih banget. Kemudian temannya yang Agung tadi bertanya, Ton, kenapa mukamu muram? Kamu kok nggak senyum, nggak ceria seperti biasanya? Tony diem aja. Wajahnya menunjukkan kesedihan ya dan kemuraman. Lalu Agung bertanya lagi, Tony ada apa sih? Biasanya kamu kan cerita sama aku. Ada apa? Terus Tony menjawab, nggak apa-apa. Ya nggak mungkin nggak ada apa-apa, pasti kamu ada apa-apa. Coba cerita sama aku. Terus Tony akhirnya berkata, nilaiku jelek banget, Bung, katanya. Masa nilaiku 55 tuh? Nilai matematika lagi, nanti pasti aku dimarahi sama papa mamaku yang di rumah. Gimana nih? Terus Tony diem. Lalu Agung yang di sampingnya berkata, tenang Tony, ya, kamu pasti bisa. Nggak apa-apa nilaimu jelek, ini kan masih ulangan yang pertama. Nanti ulangan-ulangan selanjutnya, kamu pasti bisa. Kamu belajar yang rajin. Kalau biasanya belajarmu hanya 1 jam ditambah 1,5 jam. Kalau matematika itu harus banyak latihan. Dari soal yang mudah sampai sulit. Sehingga nanti kamu bisa mengerjakan ulangan. Terus Tony, nah nggak bisa lah. Mungkin aku jelek kayak gini. Terus Agung berkata, bisa, kamu pasti bisa Tony. Ingat sebelum kamu belajar, kamu berdoa dulu. Minta tolong kepada Tuhan. Kemudian kamu berusaha latihan soal sebanyak-banyaknya, nanti kamu pasti bisa. Kamu tambah jam belajar. Ayo semangat Tony, kamu pasti bisa. Terus Tony diem aja. Apa begitu? Apa kamu kalau belajar itu harus lama ya supaya bisa ya? Apa harus berdoa dulu supaya nilainya bagus? Apa harus begitu? Kata Tony. Kemudian Agung menjawab, iya harus begitu. Saya sebelum belajar pasti berdoa, sebelum berangkat sekolah berdoa, sebelum ngapa-ngapain saya selalu berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Sehingga nanti nggak males, nggak rasa-rasa ogah-ogahan, belajarnya itu semangat. Kamu juga pasti bisa. Kita kan sama-sama anak Tuhan. Semangat, semangat, pasti kamu bisa. Terus akhirnya Tony mulai tersenyum sedikit. Iya ya, apa dicoba ya? Ya gitu, itu baru temanku Tony ya, yang pasti mampu. Dan nanti nilai matematika kamu pasti baik kalau kamu sungguh-sungguh belajar. Dan ingat sebelum semuanya kamu harus berdoa ya. Semangat ya Tony ya. Kemudian Tony menjawab, oke terima kasih ya Agung, kamu telah memotivasi aku, memberikan semangat kepadaku. Aku mau belajar lagi supaya ulangan-ulangan berikutnya bisa lebih baik lagi. Nah gitu dong, kata Agung kepada Tony. Akhirnya mereka berdua tersenyum bersama-sama. Nah, kita perlu memberikan semangat pada teman-teman kita yang membutuhkan ya, yang sedang sedih, mungkin yang sedang punya kesulitan, yang sedang ada masalah. Kita dengarkan masalahnya seperti Agung tadi dan kita memberikan semangat. Sesuai tema kita hari ini, senang melihat teman senang. Nah, anak-anak yang di rumah hari ini tuh ceritanya tentang Nabi Yesaya ya. Semuanya pasti pernah mendengar Yesaya, Yeremia, nabi-nabi ya dalam Alkitab. Dan Nabi Yesaya ini khusus ya, artinya bagus banget. Arti apa ya? Arti nama Yesaya ya. Yesaya itu artinya Tuhan menyelamatkan. Apa Dedek? Ya, Tuhan menyelamatkan. Nah, saat itu kondisinya bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Asyur ya. Dijajah oleh bangsa Asyur. Jadi mereka menderita dan tertindas. Mereka melawan nggak bisa karena bangsa Asyur terlalu besar. Akhirnya bangsa Israel ini hidup dalam penderitaan dan dalam
pembuangan ya. Mereka dibuang ke sebuah negeri Babel ya. Dan yang menempati kota Yerusalem, ibu kota Israel adalah bangsa Asyur. Karena bangsa Asyur ini bangsa yang besar dan bangsa yang menang ya. Bangsa yang berkuasa. Nah, saat dalam pembuangan ini di negeri Babel ini, bangsa Israel ini merintih ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini kita hidup dalam pembuangan ya? Tempat kita yang berlimpah-limpah, negeri kita, kota kita malah diduduki orang lain ya, diduduki bangsa lain, bangsa Asyur. Nah, saat seperti itu, Yesaya datang ya, memberikan kekuatan. Nabi Yesaya itu Tuhan yang menyelamatkan. Artinya Tuhan menyelamatkan Yesaya pribadi, dan melalui Yesaya orang-orang di sekitar Yesaya akan diselamatkan, termasuk orang-orang dari Israel ini. Nabi Yesaya mengatakan Tuhan akan mengirimkan sebangsa yang besar yang akan membantu kamu sehingga bisa mengalahkan Asyur. Tenang saja. Kamu harus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Nah, kira-kira benar apa enggak yang dikatakan Yesaya? Ya, betul ya. Yang dikatakan Yesaya itu benar karena Yesaya adalah nabi utusan Tuhan. Akhirnya Israel dibantu oleh bangsa yang lebih besar dari bangsa Asyur. Dan mereka bersama-sama melawan bangsa Asyur. Akhirnya bangsa Israel apa? Hore, hore, hore. Ya, bangsa Israel menang. Nah, bangsa Israel menang dan mereka kembali menduduki Yerusalem. Ya. Kembali menduduki Yerusalem dan bangsa Asyur akhirnya pergi dari Israel. Ya. Karena bangsa Israel sudah dibantu oleh bangsa yang besar, yang lebih kuat dari Asyur. Ya. Kemudian waktu kembali ke Yerusalem, ini suasananya bangsa Israel hatinya masih belum bersemangat ya. Kita mau ngapain di sini ya? Karena sudah bertahun-tahun berada di pembuangan ya. Lalu Yesaya kembali datang. Dan Yesaya mengatakan, kalian bangsa Israel harus semangat. Ayo dirikan bait Allah lagi di Yerusalem ini ya. Bersihkanlah bait Allahmu. Kemudian kamu beribadah lagi kepada Tuhan. Jangan berjalan menurut keinginanmu sendiri, tapi turutilah firman Tuhan. Semua kalian harus semangat ya. Kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Karena kalian sudah kembali ke Yerusalem. Jadi harus bersyukur dan semangat membangun kotamu. Yerusalem ini adalah ibu kota bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel bangkit kembali. Walaupun tadinya lemas ya, menderita karena di pembuangan, setelah sampai di Yerusalem kembali, mereka sangat senang. Dan kembali mereka bersukacita ya. Mereka bersukacita dan bersemangat lagi. Karena Nabi Yesaya ini yang datang memberikan semangat kepada mereka. Akhirnya orang-orang Israel ini kembali membersihkan bait Allah, beribadah dan menata kotanya kembali, yaitu kota Yerusalem ya. Dan mereka bersukacita karena mereka sudah lepas dari penjajahan Asyur, bangsa Asyur. Nah, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Nabi Yesaya memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada Israel. Dan dia mengatakan apa yang menjadi tugasnya, yaitu sebagai penyambung lidah Allah. Memberikan kekuatan dan memberikan semangat pada Israel untuk terus berharap pada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari bahaya apapun, dari masalah apapun. Dan akhirnya memang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Nabi saya ikut senang dan bersyukur melihat orang Israel, bangsa Israel bangkit kembali. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini ya. Jadi, kita juga harus memberikan kabar sukacita kepada orang lain seperti Yesaya ini. Kita harus memberikan semangat pada teman-teman kita yang membutuhkan. Kita harus menjadi motivator ya, penggerak untuk teman-teman kita yang sedang dalam masalah. Mungkin kesulitan belajar, mungkin sedang kesulitan mengerjakan tugas. Kalau kita bisa bantu, kita membantu. Kita akan ikut bersyukur dan senang kalau teman-teman kita juga senang. Karena apa? Ya, karena kita semua ini saudara dalam Kristus. Seperti pujian tadi kan, dalam Yesus kita bersaudara.
Jadi kita akan senang, tersenyum kalau teman-teman kita juga senang. Kalau melihat teman kita sedih, jangan diam saja. Buatlah mereka tersenyum kembali, beri semangat kepada mereka. Seperti Nabi Yesaya tadi dan cerita Agung dan Tony tadi. Tetap semangat ya anak-anak yang di rumah. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa ya, bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk memberikan semangat, motivasi kepada teman-teman kami. Seperti teladan-Mu Nabi Yesaya yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel yang dalam penderitaannya. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sanggup melepaskan kami dari segala penderitaan. Engkau Allah satu-satunya sumber pertolongan kami. Dan tolong kami menjadi pembawa damai, memberi semangat kepada teman-teman kami. Jadikanlah anak-anak kami yang masih kecil ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang dapat membawa damai sejahtera, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati dalam masa belajar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ini tiba saatnya untuk ayat hafalan. Dicatat ya, adik-adik dengarkan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Agak panjang ya adik-adik, tidak apa-apa. Diulang sekali lagi ya, Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Nah, dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita berikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayo sekarang kita iringi persembahan kita dengan memuji nama Tuhan, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah online minggu ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena oleh kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah online minggu ini dari awal hingga pertengahan dan akhirnya nanti. Semua karena penyertaan Tuhan. Kiranya melalui apa yang kami boleh dengar, apa yang boleh kami pujikan hari ini, boleh mendatangkan kebaikan, boleh membawa berkat bagi kami semua, terlebih hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang begitu luar biasa untuk mempersembahkan di dalam nama Tuhan.
Kiranya apa yang boleh kami persembahkan hanya boleh mendatangkan kebaikan untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Komisi Anak GKJ Arcawinangun. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni, sehingga tidak akan mendatangkan dan tidak mengurangi hal yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup dan segala kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita belajar lagu baru. Wah, lagu apa nih Kak? Judulnya Senang Selalu Senang. Biar semangat, yuk kita berdiri adik-adik. Ayo, 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 ayo. Senang selalu senang, oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Senang selalu senang, oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Senang selalu senang, oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan.